Hola, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Perkalian pada perpangkatan. Berikut ini kita akan melakukan percobaan otak-atik perkalian bilang berpangkat. Contoh yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 sama dengan kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang menjadi 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sesuai dengan yang ini. Kita lihat ya, 5 pangkat 2 menjadi 5 kali 5. Kalian bisa langsung perhatikan warna tulisan yang merah ini. Untuk 5 pangkat 3 nya tulisan yang hitam itu berarti perkalian 5 nya berulang sebanyak 3 kali gitu. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 ya kan. Nah, kalau misalkan bentuk perkaliannya ini kita ubah menjadi gini. Ini kan tadi 5 pangkat 2 nih. Kalau misalnya kita jadikan 5 pangkat 3, nah kita ambil nih 3, berarti kan 5 pangkat 3. Dikali 5 pangkat 2 boleh nggak? Itu saja boleh ya kan? Kenapa? Ya karena kalau kita jabarin, ntar 5-nya sebanyak ini juga, sebanyak 5 ya kan? Atau yang lain nih. Nah, ini di sini contohnya 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 4 gitu. Berarti 1 di sini dan 4 di sini, 4 yang lain ini gitu. Ya, sama aja gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau lagi ada operasi perkalian di antara mereka ya kan. Langsung aja nih, ada berapa? Ada 5, 5-nya ada 5 gitu kan. Kita tuliskan aja langsung, jadi 5 pangkat 5. Boleh nggak? Ya boleh aja. Bener nggak? Ya bener. Buktinya apa? Ya kalau 5 pangkat 5 ini, si 5 pangkat 5, kita jabarkan bentuk perkalian berulang, maka nanti akan sama dengan si 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 yang ini gitu. Nah, coba lagi ya. Contoh kedua. Ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Jabarkan. Untuk si 3 pangkat 3, berarti perkalian berulang angka 3 sebanyak 3 kali. Dan untuk 3 pangkat 5, maka perkalian berulang sebanyak 5 kali untuk si angka 3-nya gitu. Nah, kalau ini kita langsung ke bentuk perpangkatan. Nggak ada lagi operasinya, maka nanti hasilnya di sini berapa? Ya, tinggal hitung. Di sini ada 3 tambah yang hitam ada 5, berarti ada 8 nih gitu kan. Berarti sama dengan 3 pangkat 8. Nah, coba deh kalian perhatiin. 5 pangkat 5 di sini ada nggak hubungannya dengan pangkat awal di sini 2 dan 3 gitu. Terus si pangkat 8 di akhir yang ini ada nggak hubungannya dengan pangkat awal yang semula adalah 3, pangkat 3 dan pangkat 5 gitu. Ada nggak? Ada ya. Nah, coba nih kita lihat lagi ya. Untuk A pangkat 3 dikali A pangkat 2, guys, ini tanda titik di sini artinya kali ya. Di sini juga artinya kali. Oke. Nah, kalau kita ubah ke bentuk perkalian berulang, si A pangkat 3 dikali A pangkat 2 ini akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali kan. Maka kan ini kalau kita balikkan lagi ke dalam bentuk perpangkatan akan menjadi A pangkat 5. Ya, betul. Terus nih, ada contoh lagi nih. Kalau B pangkat 3 dikali B pangkat 4 sama dengan, ini kan akan sama dengan perkalian B sebanyak 7 kali. Tinggal hitung aja nih, yang B pangkat 3, lihat aja yang pink ada 3 kan, benar ya. Untuk B pangkat 4, berarti perkalian si B sebanyak 4 kali nih, 1, 2, 3, 4 nih. Berarti kan tinggal yang merah ditambah yang hijau gitu, 3 merah tambah 3 hijau nih tulisannya, warnanya ya, jadi 7 gitu. Maka bisa kita tuliskan menjadi B pangkat 7 gitu. Berarti bisa dong ini kita tarik kesimpulannya kayak gini. Contoh nih, kalau masih ada lagi nih, A pangkat 3 dikali A pangkat 2, itu kan berarti sama dengan, bisa dong kita bilang kalau A pangkat 3 tambah 2 gitu. Pangkat awal-awalnya yang tadi itu, masing-masing punya, tinggal dijumlahin aja, sama dengan A pangkat 5. Mirip ya sama yang ini tadi.
Atau yang B nih, B pangkat 3 dikali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 3 ditambah 4, ya kan, sama dengan B pangkat 7. Nih, mirip juga sama ini. Atau yang ini tadi nih, 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 8. 8-nya dapat dari mana? Oh, dari sini tuh, dari pangkat 3 dan pangkat 5 dijumlahin, ya kan. Nah, jadi gini, kesimpulannya dari perkalian pada perpangkatan ini adalah ini dia. Statusnya di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, di mana M dan N merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, si A pangkat M ini kita kalikan sebanyak M kali, ya kan? Dan A pangkat N kita kalikan sebanyak N kali, gitu. Nah, M dan N-nya ini kita jumlah. Maka nanti akan menghasilkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, begitu. Jadi, inilah yang mau kita temukan, sifat pangkat yang ini, sifat perkalian pada perpangkatan yang ini yang mau kita temukan dari percobaan kita tadi, gitu. Nah, perhatikan di sini, ini berlaku apabila basisnya sama. Jadi ini sama-sama si A yang dikalikan ya, A pangkat M dikali A pangkat N, gitu. Oke, diingat yang ini ya, basisnya sama katanya. Ingat bentuk perkalian pada perpangkatan ini. Sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, maka nanti pangkatnya dijumlahkan, gitu. Nah, untuk lebih paham, kita bahas contoh soalnya ya. Yuk. Oke, contoh. Yang pertama, sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Maka kita tulis dulu penyelesaian. Kita tulis kembali soalnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, nah, berdasarkan sifat perkalian pada perpangkatan yang udah kita temukan tadi, ya kan, maka kita tinggal jumlahkan aja pangkat si 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 gitu. Maka hasilnya akan jadi gini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Perhatikan ya, untuk penulisan di buku atau tulis tangan, letak pangkat itu lebih tinggi dari basisnya. Si 2 ini basisnya, dan 3 tambah 4 ini masih dalam bentuk pangkat. Nulisnya itu harus lebih tinggi dia ya, sedikit ajanya. Namanya pangkat, mana pula pangkat di bawah-bawah kan? Nanti kalian dimarah sama yang punya pangkat. Nih, kalau di sini ya si 2-nya yang marah, ya kan? Oke, tinggal jumlahin nih. 3 tambah 4 berapa? 7, ya kan? Sama dengan 2 pangkat 7. Udah, selesai. Inilah bentuk sederhananya. Contoh yang kedua nih, yang kedua. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. Minus 7 pangkat 2 dikali minus 7 dipangkatkan 3. Nah, untuk yang contoh pertama, tadi basisnya bilangan positif. Sekarang untuk contoh kedua, basisnya bilangan negatif. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ditulis dulu penyelesaian, ya kan? Kedua, tulis kembali soalnya, si minus 7 pangkat 2 dikali minus 7 dipangkatkan 3. Sama dengan, nah, nggak peduli gitu, basisnya ini minus kah atau tidak ada minus gitu kan. Kita tetap ke konsep perkalian pada perpangkatan. Jadi ya tetap aja kita bawa nih, si minus 7-nya, tadi kan soalnya minus 7 dipangkatkan 2 dikali minus 7 dipangkatkan 3 gitu kan. Jadi ya tetap aja si minus 7-nya ini kita bawa sama dengan minus 7 pangkatnya dijumlah.
Nih, 2 ditambah 3. Ya kan? Sama aja gitu. 2 tambah 3-nya jadinya berapa? Iya, 5. Berarti minus 7 pangkat 5. Udah selesai. Sampai sini udah selesai. Udah sederhana ini gitu. Kalau mau dicari nilainya beda ya. Kalau ini kan sederhana, bentuk sederhana ya dalam bentuk perpangkatan aja. Jadi kalau mau dicari hasil dari, maka kalian harus mengalihkan minus 7 dikali minus 7 kali minus 7 sebanyak 5 kali gitu. Kalikanlah minus 7 kali minus 7 pertama 49 kali minus 7 lagi gitu. Itu namanya tentukan hasil dari gitu ya. Bedakan soalnya. Yang ketiga nih, contoh ketiga ya. Ini kan udah angka-angka contohnya. Sekarang yang huruf dulu ya kan. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut. A kuadrat atau A pangkat 2 B dikali B pangkat 3 dikali A pangkat 5. Oke, kita selesaikan. A pangkat 2B dikali B pangkat 3 dikali A pangkat 5 akan sama dengan, nah ini, A pangkat 2 dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 3 dikali A pangkat 5. Ini B pangkat 1-nya dari mana ya? Dari sini gitu. A pangkat 2B itu sama dengan A pangkat 2 dikali B gitu. Kalau kita tulis B aja sebenarnya ada angka 1 di sini, di pangkat ini ya kan. Jadi sekalian aja saya tuliskan angka 1 biar kalian bisa ingat gitu ya. Ada angka 1 yang bersembunyi gitu. Nah, sama dengan, nah ini untuk selanjutnya B pangkat 3 kali A pangkat 5 tetap sama ya, ngikut aja nih ya. Terus kita kelompokkanlah si A dengan si A, dideket-deketin gitu lah, dideket-deketin. Jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 5 dikali B pangkat 1 dikali B pangkat 3 sama dengan, nah dari sini kan kita bisa gunakan sifat perkalian pada perpangkatan karena basisnya sudah sama untuk yang A ya kan, untuk A pangkat 2 dikali A pangkat 5 dan juga sudah sama juga nih B pangkat 1 dikali B pangkat 3, maka kita bisa tuliskan selanjutnya sama dengan seperti ini, A pangkat 2 ditambah 5 dikali B pangkat 1 ditambah 3 sama dengan, tinggal jumlahin 2 tambah 5 7, 1 tambah 3 4, maka hasilnya bentuk sederhananya akan sama dengan A pangkat 7 dikali B pangkat 4. Begitu, mudah bukan? Oke dong ya kan, kalau belum ngerti bisa di play ulang ya materinya, dimananya tadi kurang ngerti gitu. Nah, demikian penjelasan tentang materi perkalian pada perpangkatan. Kalian bisa lebih jago lagi, bisa lebih paham lagi tentang materi ini dengan cara banyak berlatih menyelesaikan soal, namanya drill gitu. Ingat ya, nggak ada yang instan di dunia ini kecuali mie instan ya kan. Oke, atas perhatian kalian semua, terima kasih, sampai jumpa lagi. See you.